warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang dengar yang penuh dengan makna dan tempat kita membahas tentang dunia anak dengan hati dan logika. Burung nuri hinggap di dahan, berkicau riang di pagi yang indah. Bahasa anak perlu perhatian agar tumbuh jadi pribadi yang lebih indah. Seperti kata ahli literasi, anak yang diajak bicara hari ini adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi esok hari. Hari ini kita akan membahas topik yang penting namun sering dianggap biasa. Perkembangan bahasa dan literasi pada anak usia dini. Kenapa penting? Karena lewat kata-kata pertama itulah dunia anak mulai terbuka. Hai, apa kabar semuanya? Selamat bergabung di podcast kami yang selalu penuh ceria. Karena tahu gak sih, kata-kata pertama seorang anak itu bukan sekadar lucu atau menggemaskan, tapi juga kunci dari tumbuh kembang mereka ke depannya. Nah, buat orang tua, guru, calon pendidik, atau siapapun yang peduli dengan dunia anak, jangan kemana-mana, karena episode kali ini bakal membuka wawasan dan siapa tahu menyentuh hati kita juga. Siapkan telinga, buka hati, dan yuk kita mulai obrolan hangat kita kali ini. Dan dengan narasumber kita yaitu dengan Kak Aziza. Hai Kak Aziza. Hai. Ya, di sini Kak Aziza itu sebagai mahasiswi aktif pendidikan Islam anak usia dini UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, Kak Aziza ini sudah berpengalaman ya observasi melihat perkembangan bahasa dan literasi anak. Langsung saja ya Kak. Sudah siap Kak? Sudah ya, wah, luar biasa sekali ya. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya juga, Kak? Alhamdulillah. Nah, sekarang ini Kak, anak-anak itu akrab banget ya sama yang namanya gadget. Tapi kadang tontonan yang mereka pilih itu justru kurang mendidik. Bahkan bisa mempengaruhi kata, cara bicara, dan sikap mereka ya. Menurut kakak ini bagaimana sih cara kita menstimulasi anak supaya lebih sadar untuk memilih tontonan yang bisa membantu kecerdasan bahasa mereka? Ya, betul banget. Jadi sekarang tuh anak-anak itu gadget sudah menjadi bagian dari mereka gitu ya. Tapi sayangnya banyak dari mereka yang menonton tontonan yang kurang sesuai gitu, yang tidak mendidik dan tidak mengembangkan kemampuan bahasa mereka. Jadi untuk menstimulasi anak agar sadar memilih tontonan yang dapat bermanfaat itu, kita bisa mulai dari pendampingan aktif ya. Misalnya gitu, saat anak menonton, didampingi, kita duduk bersama dengan mereka dan menjelaskan isi videonya gitu. Terus menanyakan kembali apa yang mereka tonton dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi itu udah nonton animasi Rara dan Nusa ya, terus kita sambil dampingi kemudian menjelaskan isi video. Misalnya videonya itu Rara dan Nusa sedang masak bersama ibunya, terus kita menanyakan kembali apa yang tadi dilakukan Rara sama Nusa gitu, terus dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Misal kita juga misalnya anak sama ibunya itu juga suka memasak bersama ya gitu, itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Selain itu kita juga bisa mengenalkan tontonan yang edukatif seperti tadi ya. Tontonannya itu kan banyak ya sekarang di YouTube ataupun di televisi yang menayangkan tontonan yang edukatif Islami malah gitu ya, kayak Rara dan Nisa kan yang itu. Nah, dengan begitu, anak tidak hanya menonton pasif, tetapi juga mengaktifkan fungsi bahasa mereka. Misalnya kan tadi bercerita ulang, si anak jadi bertanya, sambil menirukan juga kosakatanya gitu. Nah, ini sangat mendukung kecerdasan verbal linguistiknya dan bisa menjadi jalan masuk untuk membentuk nilai moderasi seperti belajar menghargai perbedaan dan berbicara dengan sopan. Wah, menarik banget ya. Nah, bicara soal perkembangan anak, yang khususnya dalam segi bahasanya, kadang anak
yang tampaknya lambat bicara ya. Nah, ini sering bikin orang tua khawatir ya. Menurut kakak, gimana sih cara kita untuk mengetahui apakah keterlambatan bicara itu karena dapat masalah dari biologis atau cuman karena kurang stimulasi dari lingkungan? Gimana sih kak itu biasanya? Ini pertanyaan yang sangat penting sekali, karena kenapa keterlambatan bicara itu bisa membuat orang tua cemas dan juga khawatir kan ya, kalau misalnya ini kenapa anak belum berkembang gitu bahasanya. Untuk membedakannya kita perlu mengamati dari dua sisi utama. Yang pertama itu faktor biologis, seperti ada gangguan pendengaran, autisme atau gangguan pada otot bicara. Jadi anak yang mengalami keterlambatan karena faktor ini biasanya menunjukkan tanda-tanda lain gitu, ada tanda-tanda lainnya gitu. Seperti tidak berespon saat dipanggil gitu ya, jarang menatap mata kalau sedang berbicara gitu, atau tidak tertarik saat diajak berinteraksi gitu. Yang kedua itu bisa karena faktor lingkungan gitu. Faktor ini biasanya terjadi karena minimnya stimulasi bahasa. Misalnya si anak jarang diajak bicara sama orang tuanya, tidak dibacakan cerita, atau lebih sering bermain gadget tanpa komunikasi dua arah, tanpa bimbingan kayak tadi yang ada ada bertanyanya gitu ya. Jadi anak yang karena faktor lingkungan ini bisa saja mereka itu sehat secara fisik, tapi keterampilan bahasanya tidak berkembang karena kurangnya latihan dan interaksi verbal. Oleh karena itu penting banget untuk melakukan observasi rutin, dan kalau perlu melibatkan tenaga ahli seperti psikolog atau terapis bicara gitu ya, untuk dapat diketahui penyebabnya gitu. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula anak bisa dibantu perkembangan bahasanya. Oh, sekarang itu ada ya kak di televisi itu Hafiz Indonesia ya. Nah, jadi pastinya orang tua itu mendidik anak usia kan itu hampir dari usia 4 sampai 5 6 tahun ya rata-rata. Nah, pasti mereka itu diajarkan sejak dini ya. Nah, kita tahu mengenalkan Al-Quran dan hadis sejak dini itu sangat penting ya bagi orang tua ataupun keluarga yang berada di lingkungan anaknya. Tapi terkadang ya anak-anak itu merasa cepat bosan ya atau kurang tertarik. Menurut kakak, bagaimana sih cara membuat pembelajaran Al-Quran dan hadis menjadi lebih menyenangkan untuk anak usia dini? Jadi membuat mereka semangat gitu tanpa jenuh dan selalu ya bersemangat dalam menghafalnya. Bagaimana sih kak? Ya, Quran dan hadis itu sangat penting ya untuk ditanamkan pada anak sejak dini gitu ya. Tapi pendekatannya itu memang harus disesuaikan karena itu pada anak kecil gitu ya. Yang mana pasti pendekatannya itu berbeda dengan orang dewasa gitu ya. Harus dengan cara yang menyenangkan gitu ya, sambil bermain, sambil belajar gitu kan ya. Nah, dari yang saya dapatkan dari dosen saya gitu ya, untuk mengajarkan Al-Quran pada anak usia dini itu melalui bahasa ibu, bahasa pertama, jadi bahasa ibu gitu ya. Misalnya contoh, untuk huruf hijaiyahnya itu ketika latihan membacanya itu misal baju, ubi, baru, kan itu menggunakan bahasa ibu, bahasa Indonesia, tapi ditulis dalam huruf hijaiyah. Jadi memudahkan si anak dalam membacanya gitu ya. Itu dalam tulisan huruf Arab, huruf hijaiyah, tapi dalam bahasa ibu, sehingga memudahkan anak dalam membacanya. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh dosen saya, hal itu sangat efektif dalam mengembangkan hal tersebut sangat efektif dalam stimulasi bahasa anak gitu ya.
Selain itu kita juga bisa menggunakan media atau media visual atau audio. Kan sekarang banyak ya video YouTube gitu yang menayangkan lagu-lagu huruf hijaiyah gitu kan ya, huruf-huruf hijaiyah yang sambil bernyanyi gitu kan, menyenangkan sekali gitu. Intinya kalau anak udah merasa senang dan terlibat secara aktif, mereka akan lebih semangat dan antusias dalam belajar Al-Quran dan hadisnya. Oh, tadi belum dibahas ya mengenai hadisnya. Kalau untuk hadisnya itu kurang lebih sama seperti tadi gitu. Seperti dalam ketika membaca Al-Quran tadi, sama aja, kurang lebih sama gitu. Oh iya. Wah, luar biasa ya obrolan kita pada hari ini. Rasanya banyak banget insight yang bisa kita ambil gitu ya. Mulai dari pentingnya stimulasi untuk anak usia dini, sampai peran besar orang tua dalam membentuk budaya literasi pada anak. Nah, buat calon orang tua, guru, calon pendidik, atau siapapun yang peduli sama dunia anak, yuk kita mulai dari hal kecil, membacakan cerita sebelum tidur, mengajak anak berdiskusi ringan, atau sekedar mendengarkan cerita mereka dengan sungguh-sungguh. Karena dari sanalah literasi itu hidup. Terima kasih buat Kak Aziza atas waktunya hari ini, dan juga buat semua pendengar setia yang sudah nemenin kita sampai akhir. Jangan lupa episode podcast ini bisa kamu bagikan ke teman-teman yang lain ya, yang sedang belajar jadi pendamping tumbuh kembang anak. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik seputar dunia pendidikan anak usia dini. Tetap semangat, tetap peduli, dan tetap berbagi. Saya Nuraini sebagai host, dan kami semua dan kakak Aziza Izatul Jannah, kami dari kelas 2B Pendidikan Islam Anak Usia Dini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.